Halo Sobat Angker, balik lagi di channelku Raka TV, channel yang membahas seputar dunia kerja. Gimana? Sudah ada yang tembus surat lamaran kerjanya? Saya doakan semoga cepat tembus supaya bisa cepat mendapatkan pekerjaan. Buat kalian yang masih belum mendapatkan pekerjaan, jangan putus asa. Selagi umur kita masih muda, selagi kita masih punya tenaga, pasti ada saja jalan rezeki. Oke, dalam video kali ini akan saya kasih tips gimana caranya menyusun berkas surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Simak terus video saya ya. Oke teman-teman, jadi tiap hari itu ada saja orang yang ngelamar kerja ke tempat saya. Padahal belum tentu di tempat saya itu ada lowongan, tapi masih aja ada yang kirim surat lamaran pekerjaan, entah itu datang langsung atau kirim via pos. Kalau email nggak ada ya. Nah ini sebulan terakhir udah kayak gini ini. Padahal nggak ada lowongan. Nah itu sih sebenarnya yang membuat kita gimana gitu loh. Mau diterima itu nggak ada lowongan, mau ditolak itu kasihan. Jadi kadang HRD itu bingung ya. Akhirnya daripada mereka kecewa, udah jauh-jauh datang ke kantor, nggak diterima, ya udah diterima aja. Walaupun nggak ada lowongan, diterima aja. Oke, jadi ini saya ambil satu bundle, saya pakai buat bahan vlog. Jadi dalam video kali ini akan saya kasih tips ya. Kasih tips gimana caranya menyusun berkas-berkas surat lamaran pekerjaan. Tentu di lembar pertama ini yang kita cantumkan di bagian depan itu adalah surat permohonan pekerjaan yang isinya, dengan ini saya mengajukan permohonan pekerjaan kepada perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Nah itu ya, sebagai bahan pertimbangan. Nah itu. Kemudian di lembar kedua itu ada yang namanya daftar riwayat hidup atau CV. Di sini ditulis biodata kita, nama ayah, pekerjaan ayah, sekarang tinggal sama siapa, sama orang tua apa rumah sendiri, apa ngekos, kemudian riwayat pendidikan, kemudian riwayat pengalaman kerja, riwayat kursus-kursus, termasuk riwayat penyakit. Jadi kalau nulis daftar riwayat hidup jangan asal nama, alamat, pendidikan gitu aja. Selengkap-lengkapnya. Semakin lengkap, manajemen akan semakin senang karena mereka mendapatkan informasi yang akurat sebelum memutuskan untuk menjadikan Anda menjadi kandidat karyawan di perusahaan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah fotokopi ijazah. Nah, setelah surat permohonan pekerjaan, daftar riwayat hidup, kemudian fotokopi ijazah. Ijazah sih tergantung permintaan perusahaan ya. Ada yang minta pendidikan terakhir, ada yang minta S1, ada yang minta SMA. Tergantung pekerjaan yang teman-teman lamar. Kemudian setelah fotokopi ijazah, berikutnya adalah fotokopi kartu keluarga. Nah, fotokopi kartu keluarga untuk mengetahui jumlah keluarga kita, jumlah tanggungan kita, dan lain-lain. Ya. Pokoknya butuhlah manajemen itu informasi. Makanya fotokopi kartu keluarga itu harus dicantumkan dalam satu paket berkas lamaran pekerjaan. Kemudian berikutnya adalah fotokopi KTP. Nah, fotokopi KTP, tapi naruhnya di depan sini ya kalau fotokopi KTP ya, karena ya ukurannya kecil, masa ditaruh di belakang nggak kelihatan nanti. Oke, setelah surat lamaran pekerjaan, kemudian daftar riwayat hidup,
ijazah, fotokopi KK, fotokopi KTP. Kemudian berikutnya adalah fotokopi surat keterangan catatan kepolisian. Nah, SKCK ini penting sekali untuk legalitas, untuk apa ya? Untuk lisensi kalau kita itu tidak pernah terjerat kasus hukum, apalagi masuk ke ranah pidana ya. Takutnya nanti kita sudah diterima di perusahaan, ternyata ada persoalan hukum yang belum kita selesaikan. Kemudian ada pihak terkait datang ke perusahaan untuk mencari kita, wah itu berapi kan. Makanya penting sekali SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian. Kemudian yang terakhir ini adalah pas foto. Nah, ini sudah ada di depan. Pas foto ukuran 4x6, 2 lembar. Itu ditaruh di depan. Itu ditaruh di depan ya, karena ukurannya kecil. Nah, itu berkas-berkas surat lamaran kerja yang standar ya, yang paling minimal. Namun kalau teman-teman pengen mencantumkan berkas-berkas yang diperlukan, misalkan surat pengalaman kerja atau kursus-kursus, pelatihan-pelatihan misalkan, itu boleh dicantumkan di bagian belakang berkas-berkas tadi, di bagian belakang sendiri ya. Kalau surat kesehatan itu tergantung permintaan perusahaan sih. Ada beberapa pekerjaan yang tidak mengharuskan kita mencantumkan surat kesehatan. Jadi kalau surat kesehatan itu, kemarin kan banyak yang tanya tuh, itu sifatnya opsional. Bisa kita cantumkan, bisa tidak kita cantumkan. Itu tergantung permintaan perusahaan. Ya. Jadi itu tadi tata urutan menyusun berkas-berkas surat lamaran pekerjaan. Sebenarnya tidak ada aturan khusus ya, tidak ada aturan khusus di perusahaan mengenai cara menyusun berkas-berkas surat lamaran pekerjaan, namun mempermudah pekerjaan HRD, rekrutmen, itu makanya susunannya harus sesuai gitu, biar nggak belentang-belentang. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya bagikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, kemudian subscribe video saya. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video saya dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.